Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Bapak dan Ibu jamaah haji KPIH Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dari berbagai angkatan, Masya Allah. Yang kami muliakan Pak Dedi, Pak Bambang, Pak MC kita ini, bapak-bapak sekalian semuanya yang saya tidak hafal namanya ya. Pak Arif, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, bersyukur kita kepada Allah di bulan yang mulia, Rabiul Awal, Masya Allah di bulan kelahiran baginda Nabi, peristiwa hijrah, peristiwa wafatnya baginda Nabi, kita berada di satu masa yang semoga ini menjadi bagian dari iktibar kita, insya Allah, pelajaran kita. Robi artinya sedang bersemi kembali, barangkali begitu ya, insya Allah. Tema kita saya sudah kirimkan, nanti kalau sebenarnya bisa dibaca, dikirim saja di HP-nya masing-masing. Ya, mungkin Ustadz Nanang bisa membagikan ke grupnya, ya, buku e-booknya tinggal dibaca saja, itu ya. Mau dicetak rupanya mahal, ya. Nyetak kelamaan juga, udah di situ saja barangkali. Tema ini dulunya adalah kami tulis mungkin menjelang pertengahan dari peristiwa COVID inilah, kira-kira begitu. Beberapa ibu-ibu di Dewan Dakwah Muslimah, pengurus dari Muslimah menghubungi untuk gimana nanti kita membuat acara khusus untuk apa ya? Saya mau nyebutkan sepuh nanti nggak enak ya. Apa kira-kira? Yang sudah senior, ya. Mungkin mirip dengan tadi yang dibacakan Qorik kita tadi, pas tadi, Masya Allah. Ya. Fa'idha balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Masya Allah, pas tadi. Balagha asyiddahu, dan setelah sampai pada asyiddahu itu matahari pas di atas ubun-ubun kita. Waktu duhur lah kira-kira. Quran menyebutkan dengan jelas arba'ina sanah, 40 tahun. Adakah di ruangan ini yang 40 tahun? Nah. Masya Allah. Ya, artinya apa? Jangan bersedih. Kalau kita sudah melewati 40 tahun, berarti rasa syukur kita kepada Allah harus kita tingkatkan. Rabbi auzi'ni an askura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, berikanlah karunia kepada diriku untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada diriku dan juga kepada kedua orang tuaku. Masya Allah. Jadi artinya lewat 40 tahun itu berarti kenikmatan tambah komplit, ya, Masya Allah. Dan sekarang Bapak dan Ibu sedang menikmati nikmat yang dulu di masa muda belum ada. Betul ya? Iya, betul.
Encok masa muda enggak ada. Nah, adanya kalau sudah lewat 40 tahun. Nah, encok, greges, kerokan. Iya, ini bonus ini. Ini nikmat-nikmat yang khusus Allah berikan untuk yang usianya sudah 40 tahun lewat. Nah, yang belum 40 tahun enggak ada nikmat ini, enggak ada. Iya, ini artinya apa? Untuk menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah. Berarti benar. Allah memberikan nikmat la tuhsuha, nikmat yang tak terbatas itu memang benar. Ada nikmat-nikmat ya yang dulu belum pernah kita alami dan hari ini sedang kita alami. Masya Allah. Berarti selamat kepada yang sedang menikmati. Enggak ya? Masya Allah. Nah, maka kemudian saya tuliskan apa ini, tulisan ini sudah cukup lama. Saya memudahkan, kemudian sudah bentuknya dibentukkan PDF saja, biar tidak perlu dicetak ulang dan lain sebagainya, bagikan bebas, ya tidak ada copyright-nya, ya pokoknya sodakoh aja dah. Ya namanya juga sedang COVID kan ya, kira-kira begitu. Judulnya kira-kira ini, memuliakan hidup di saat senja. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mau ditampilkan bisa ditampilkan, Mas. Nah, monggo ditampilkan. Nanti tinggal di-share di apa ini di HP-nya masing-masing, pulang masih bisa dibaca oleh-olehnya ya. Sebagai bagian dari ya kebersamaan kita, insya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya membaginya beberapa tema ini, kira-kira begitu ya, biar cukup waktunya ya. Yang pertama, sekolah senja. Nah, saya bikin, siapa tahu nanti ada juga yang bikin, kan ada kan sekarang sekolah pagi, sekolah sore, sekolah minggu, ya kan ada ya. Nah, sekolah Sabtu kita bikin lagi sekolah senja. Nah, muridnya nanti dibatasi. Kalau SD batasnya 7 tahun. Nah, kalau senja batasnya iya, iya itu. Masa terendahnya berapa ini? 70 masih boleh. Kalau daftar presiden kan sudah nggak boleh katanya. Kalau 70 masih boleh kita. Insyaallah. Iya. Kemudian urgensi waktu di saat senja, memaksimalkan masa senja, Masya Allah ya. Nutrisi robbani di saat senja. Ya, tulisan ini berseri, ya. Dulunya nulisnya di Facebook. Ya, silakan nanti kalau mau mengikuti Facebook saya Ahmad Misbahul Anam, nanti akan ketemu tulisan-tulisan ini. Ya, tiap hari saya nulis karena apa? Saya juga udah merasa mulai senja. Nah, udah senja juga saya. Ya, nyangkul udah nggak kuat, ya. Ngebut juga udah nggak kuat, ya. Maka kerjaan yang paling kuat barangkali ya pegang telepon saja ya. Nah, dimanfaatkan untuk apa? Menulis. Nah, tiap hari menulis. Jadi mengisi waktu selama COVID 3,5 tahun ini, saya gunakan menulis dan tulisan itu sudah rupanya tanpa terasa sudah 831 tulisan. Ya, kalau diterbitin nggak tahu tuh 10.000 halaman kali ya. Di antaranya ini. Nah, dan ada jamaah di daerah Bekasi sana di perumahan BTP ya, ya Bekasi Timur sana, kemudian bikin pengajian dan tadi Facebook tadi dikumpulkan jadi buku begini bukunya dan kemudian yang emailnya yang saya kirimkan, yang e-booknya, yang PDF-nya saya kirimkan ke nanti Mas Nanang dan para jamaah sekalian. Jadi rupanya ada manfaat karena pengajian itu memang seluruhnya sudah usia 40 tahun lewat. Ya, bahkan secara khusus kemarin minta dituliskan lagi
satu tema dan sudah saya tuliskan juga berseri, namanya meningkatkan iman di saat pensiun. Nah, itu. Ya, kita ngikutin aja, wong usia saya juga udah begitu ya, sekaligus untuk mengoreksi muhasabah kita masing-masing. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sisi bahasa, ya ini biar nanti barangkali saya yakin dengan cara begini Bapak dan Ibu apalagi sudah menunaikan ibadah haji, mungkin juga sudah ada yang umroh, ya pastilah saya yakin di lingkungan Bapak dan Ibulah orang yang dipandang punya kesolehan, kesolehahan, punya kemuliaan, punya ketaatan, bahkan punya ilmu lebih dibandingkan yang lainnya. Saya yakin begitu, husnudon saya. Sehingga husnudon dan bahan-bahan Bapak dan Ibu ngaji dan sebagainya, itu bisa dijadikan sarana untuk ikut serta memberesi, mendidik umat ini. Jadi tugas para alumni haji sejatinya itu tidak sekedar di tanah sucinya, tapi setelah pulangnya. Itu pula yang dituliskan oleh Senok Hargronya itu. Mengapa kemudian orang yang haji pulangnya harus dipanggil Pak Haji atau Bu Haja? Karena apa? Biar orang-orang Belanda ini tahu, wow ini nih, tokohnya itu ini nih. Nah, ini nanti kalau rakyat itu perang, oh ini ambil aja tokohnya yang Bu Haji ini. Awalnya begitu. Nah, ini provokatornya nih pasti nih. Nah, kita kira-kira begitu tuh. Sejarahnya begitu. Ya, Masya Allah. Tapi hari ini sudah berbalik, ya, Alhamdulillah para alumni haji, ya, itu menjadi tokoh di lingkungannya. Masya Allah, ini satu kemuliaan yang luar biasa. Untuk apa? Sekurangnya mengisi arti dari senja itu sendiri. Di dalam Al-Quran, kalau kita menyebut senja itu sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada istilah namanya Asya atau Aisyah. Waktu Isya. Masya Allah. Menjadi nama sholat. Sholat Isya. Bahkan ada juga menjadi nama kalau Asya itu makan malam. Kalau Isya sholat Isya. Kalau Asya makan malam. Masya Allah. Luar biasa nih kosakata tentang senja ini. Yang kedua juga dimaknai huruf syam. Terbenamnya matahari. Iya, jadi memang senja itu ya tempatnya terbenam ya. Nah, terbenam. Tapi tidak usah khawatir. Sepanjang masih punya cahaya, walaupun terbenam tetap memberikan pantulan. Iya. Tapi kalau sudah terbenam, ilmunya enggak ada, amal solehnya enggak ada, ya hilang dari peredaran. Masya Allah. Huruf. Yang berikutnya ghosakun. Ghosakun itu warna kuning. Di perempatan mana? Senen. Senen ya, sana ya. Senen, sana atau sana? Oh, sana ya. Senen ya. Ada lampu merah, kuning, hijau. Kalau kuning gimana? Hati, hati. Kuning nih, kuning. Hati-hati berhenti atau hati-hati mau jalan lagi. Suruh hati-hati, Bu, Pak. Ya, jadi yang sudah masuk usia senja karena lampunya kuning sudah harus hati-hati. Masya Allah. Ya. Juga disebut dengan syafak. Syafak itu juga ya kuning tapi sudah lebih naik. Lebih tenggelam lagi. Mepet, sudah setengah merah.
Masya Allah. Luar biasa. Disebut juga dengan masa itu ya sore. Sore. Ya. Yang jelas nama-nama tadi, ya, makna lain daripada senja itu menunjukkan kalau dalam kamus bahasa Arab tentang waktun mutaakhirun minadz-dzahirah. Waktu terakhir atau ujung dari waktu duhur. Waktu paling ujung setelah waktu duhur. Masya Allah. Iya. Luar biasa ini. Jadi, nah, pada waktu-waktu yang demikian tadi, ya, itu Al-Quran juga membuat satu peristilahan yang indah sekali, ya, seperti di dalam surat Al-Mujadilah ayat 13. A'asfaktum antuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat. Al-ayah. Apakah kamu tak akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul. Asfaktum itu juga bermakna rasa takut. Syafak waktu senja, kan banyak di antara kita yang takut ya. Takut biasanya apa? Anaknya dibawa mantu, keluar dari rumah. Jauh lagi. Ya, bukan tetangga. Jauh provinsi, kadang batas negara. Masya Allah. Yang masih bujang kuliah. Ya, kalau tadi arba'ina sanah tadi adalah kuat-kuatnya seseorang, taruhlah dia menikah, seseorang menikah umur 25 tahun, berarti di saat 40 tahun anaknya sudah 15 tahun, 5 tahun kemudian anaknya kuliah, berarti bapak dan ibu 45 tahun, putra-putrinya sudah mulai berpisah. Kemana? Mungkin ada yang kerja, ada yang kuliah, ada yang berpindah ke tempat lain. Pasti muncul asfaktum. Rasa takut, khawatir. Sering-sering nengok mamah ya. Nah, seminggu enggak nelpon udah panas ini telepon. Kemana ya? Ini bocah kagak telepon lagi ya. Masya Allah, kemana ini? Masya Allah. Apalagi ditambah lagi, bertambah lagi umurnya, 60. Barangkali umurnya bukan cuma anak, ditinggal cucu. Asalnya kayak apa itu? Saya sih belum pernah merasakan. Yang udah punya cucu nih, pasti lebih, waduh, Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, begitulah. Satu waktu saya mendapatkan tugas dari Dewan Dakwah 2013. Di satu kawasan perbatasan antara Klaten dan Gunung Kidul. Kawasan itu alhamdulillah sampai sekarang kita taruh dai, tiap tahun kita kirim dai. Karena Bu Carik itu apa ya? Sekretaris desanya, ibu-ibu mahasiswa UMY Jogja, ngirim surat ke Dewan Dakwah. Oleh bagian sekretariat diserahkan ke meja saya karena kebetulan saya menangani penempatan dai-dai di seluruh Indonesia. Surat itu dan juga kiriman WA-nya, jadi surat itu ternyata ada WA juga. Isinya adalah tolong kami dikirim dai. Karena Ustadz di kawasan kami ini banyak orang tua yang karena takut dan khawatir ditinggal anak-anaknya pergi ke kota dan tidak pulang lagi, maka tingkat bunuh dirinya tinggi.
Masya Allah, luar biasa. Masih ada tempatnya. Kalau mau saya ajak ke sana. Iya. Tiap tahun kita kirim dai, ada yang penempatan, ada yang Ramadan, Masya Allah. Iya. Kita kirim oleh-oleh dari bapak dan ibu sekalian yang dikumpulkan di las, kita kirim ke sana. Iya. Saya kemarin ini sudah tahun keberapa ini agak lama. Alhamdulillah tahun depan insya Allah sudah ada generasi yang akan dikirim ke Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Saya ingin bercerita tentang tadi. Bagaimana kekhawatiran itu memang betul. Tidak sekedar secara teori disebutkan dalam ayat, tapi betul ada di lapangan. Sampai tingkat seperti itu. Karena apa? Mereka memandang apa gunanya kami udah tua, kebun sudah ada tapi kami enggak kuat. Sementara anak-anak pergi ke kota tidak balik lagi dan lain sebagainya. Ya lebih baik ya mengakhiri hidup sajalah. Tingkat bunuh dirinya tinggi tempat ini. Masya Allah. Ya. Pembinaan sekarang sudah jalan, alhamdulillah. Memang tempat itu enggak ada air Bapak dan Ibu. Gersang dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah bantuan dari Dewan Dakwah, alhamdulillah tidak banyak tapi alhamdulillah bisa mengatasi sekarang, alhamdulillah. Karena dapat dari Pemda itu 500 juta dibuat sumur nggak keluar air. Lalu kemudian dai dan pengurus masjid udah kita coba sendiri, kita buka kotak infak kita saja deh katanya. Dibuka ketemulah 1.500.000 dibuat gali air. Alhamdulillah berkah sampai hari ini. Air itu kemudian ditarik ke atas, dibikinkan toren besar, dialirkan ke bawah dan sekarang Masya Allah, alhamdulillah sudah apa ya di sana apel ada sama alpukat sudah mulai tumbuh sekarang, alhamdulillah, Masya Allah. Ya, itulah rasa kangen. Ya, tapi kita orang yang beriman tentu kan tidak seperti itu. Karena apa? Orang yang beriman, ya, kesempatan produktivitasnya tidak dibatasi oleh umur. Apalagi hanya sekedar pensiun. Ya kan ya? Apalagi sekedar pensiun. Pensiun itu ya terminal aja lah. Memang kan masih ada terminal yang lain kan ya. Nah itu hanya terminal saja. Salah satu di antara terminal-terminal. Nah, pribadi-pribadi yang hidup di usia senja, dia memang ya selalu begitu. Ada kekhawatiran, ada hazan. Ada kekhawatiran yang itu harus segera diselesaikan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, beberapa catatan di sini disebutkan, ya, sepanjang orang yang senja itu dia adalah orang yang beriman, karena iman tak ada batasnya. Maka doa tadi betul, surah Al-Ahqaf tadi, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, aku bertobat kepadamu dan aku adalah orang muslim. Artinya apa? Kita punya kewajiban menjaga keislaman kita. Agar apa? Agar usia kita ini tetap bermanfaat. Man amila solihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang beramal soleh dari laki-laki dan wanita dan dia adalah orang yang beriman, maka kami akan memberikan kehidupan kepada mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Berapa banyak sekarang orang-orang yang usia senja karena keimanannya kuat tetap bermanfaat di lingkungan
Ngannya bikin majelis taklim. Masya Allah. Yang diajarkan apa? Nggak yang tinggi-tinggi, mau ngajarin tafsir juga ketebelan kapan khatamnya. Ya toh? Ajarin aja. Apa itu? Iqra lah. Masya Allah. Iqra 1 setahun, Iqra 2 tahun, Iqra 3 tahun, Iqra 6 tahun. Masya Allah. Bareng wisudanya dengan anaknya yang kuliah. Masya Allah. Manfaatkah itu? Manfaat, Masya Allah. Di BTP itu juga nggak tahu saya angkatan berapa ya. Itu awalnya juga begitu. Setelah dia jadi RT, sebelum jadi RT nggak punya kuasa kan ya. Wah, kalau nggak jadi RT nggak punya kuasa. Setelah jadi RT punya kuasa, pokoknya jamaah apa warganya diajak belajar Iqra. Iya. Saya kebetulan nemanin di sana. Iya. Jadi kalau pas ngajar ke Tambun, saya biasanya nggak pulang. Biasa, takluan baru. Ngaji dari habis sisa, kadang saya baru pulang ke kampus jam 12, jam setengah 1 malam. Iya. Ngajinya 1 jam, ngobrolnya berjam-jam. Saya ikutin aja, ayo kuat-kuatan. Kuat-kuatan, ngopi ini. Wah, nyemangati. Lama-lama saya juga nggak kuat, mereka juga nggak kuat kelihatannya. Tapi ngaji masih tetap kan. Sekarang ngaji sampai jam 10 malam saja. Itu begitu kemarin, ya 2 tahun yang lalu sama lulus Iqra ceritanya. Alhamdulillah sudah lulus Iqra. Masya Allah. Yang umurnya 60, ada yang 65. Terus gimana? Madu dibuatin wisuda. Oh janganlah, nanti ketawain cucu katanya. Yang jelas katanya, dia bercerita lulus itu menjelang Ramadan. Kata dia, 2002. Yang jelas saya Ramadan tahun ini adalah Ramadan pertama saya baca Quran sendiri. Sebelumnya cuma dengerin doang, jiping katanya. Ngaji nguping atau sari tilawah paling keren dah. Masya Allah. Itu Allahu Akbar. Itu Pak RT-nya juga belajar Mas Ian, belum bisa juga ngaji. Pak RT-nya itu juga belajar juga sama posisinya dengan warganya itu. Masya Allah. Karena apa? Ada satu kesadaran wong saya sudah haji, masa iya sih. Cuma sekedar biar dipanggil Pak Haji. Mungkin gitu barangkali di pikirannya. Saya harus jadi orang bermanfaat. Kalau itu dilakukan, Masya Allah. Man sanna sunnatan hasanatan. Falahu ajruman wa ajruman amila biha bighairi ayyangkus. Siapa yang menyontohkan kebaikan dan diikuti kebaikannya oleh orang lain, maka baginya pahala dan pahala pula dari orang yang mengikutinya. Inilah memaknai senja itu. Jadi senja itu tidak usah disesali, nggak usah. Ngapain disesali emang. Udah sampai waktunya kan ya. Udah sampai waktunya. Masya Allah. Ya. Jadi Bapak dan Ibu ya, dengan memahami seperti ini, itu dimanapun, usia berapapun akan tetap bermanfaat. Khairun nasi angfa'uhum linnasi. Sebaik-baik manusia manakala dia bermanfaat bagi orang lainnya. Masya Allah. Kebetulan yang bermanfaat itu hal-hal yang hubungannya dengan akhirat. Karena apa? Ya tidak mungkin kita kembali muda. Yang paling mungkin kita akan semakin dekat dengan akhirat. Itu doang cuman. Ya kan ya? Kalau kita cukup ilmunya di masa senja kita kuatkan. Masya Allah. Malaikat nanya. Man rabbuka wa man nabiyuka.
wa madinu, insya Allah kecil, nggak perlu diingatkan oleh Pak Mudin sebelum yang mati dimasukkan dalam kuburan apa? Belum mati udah pinter. Kalau udah mati diajarin kira-kira bisa nggak ya? Masya Allah. Iya. Maka yang pertama tadi menyontohkan kebaikan. Saya meringkas saja ya. Nanti lebih komplitnya Bapak dan Ibu baca aja di sini. Ya. Jadi masing-masing punya kewajiban, ya, yakin kepada dirinya masing-masing, kebaikan yang dimiliki itu harus ikut disebarkan. Walaupun hanya sekedar absus salam, mengucapkan salam di tengah sekarang salam yang macam-macam ini, ya, salamnya macam-macam, ya. Kita punya PR. Nah, untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titik. Jangan dikasih koma. Nah, penting nih. Ini sekarang lagi banyak model salam ini. Ya, macam-macam nih. Masya Allah. Walaupun absus salam. Di dalam hadis-hadis tentang apa awal-awal dakwah. Masya Allah ya. Baginda Nabi menyebutkan tentang hadis ini. Absus salam wa'at imut ta'am. Ucapkan salam. At imut ta'am. Kasih makan. Masya Allah. Gerakan. Ya, memberikan makan. Mungkin tadi ada yang airnya sudah mulai kering. Masya Allah. Saudara-saudara kita di beberapa daerah sudah kering. Walaupun banyak juga yang sudah banjir. Ya, sudah mulai ada yang banjir juga rupanya. Masya Allah. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sepanjang wanita, laki-laki, dia mukmin beriman, tidak kenal umur ini. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami Allah SWT akan memberikan kehidupan yang thayyibah, yang baik. Yang baik itu apa sih? Yang thayyibah itu ziyadah, ada tambahan kebaikannya. Masya Allah. Tambahan kebaikannya apa? Banyak banget. Bapak dan Ibu kalau melihat surat Mukmin, ya, ayat 6, ayat 7, ayat 8, karena ayatnya panjang-panjang saya ceritakan aja. Terhadap orang-orang mukmin yang beramal soleh apapun amal solehnya, alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu, para malaikat penyangga ars dan malaikat yang ada di sekelilingnya, mereka memintakan kepada Allah ampunan rahmat kepada orang-orang yang beriman itu. Siapa orang yang beriman? Siapa? Kita. Bukan ono, bukan kita. Kita. Masya Allah. Apa itu diantaranya? Malaikat memintakan ampunan dan lain sebagainya tadi kepada orang-orang yang beriman. Tidak sekedar itu ternyata. Wa min abaihim. Kesolehan seseorang, siapapun dia, usia berapapun, itu akan juga berimbas kebaikan-kebaikannya tadi, doanya para malaikat tadi, kepada siapa? Min abaihim. Orang tua mereka. Kalau disebut orang tua siapa? Siapa? Orang tua itu siapa? Orang tua kita siapa? Nah, bapak, ibu, kakek orang tua enggak? Nah, apa itu mungkin tadi? Leluhur. Ya, kakek, nenek, kakek, buyut, cicit, canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur. Nah, dalam mitologi Jawa itu kan itu ya, nah, ke atas. 7.
Masya Allah. Jadi Bapak dan Ibu haji ini sejatinya tidak sekedar untuk Bapak dan Ibu. Kesolehannya. Untuk siapa? Jalur ke atas. Allahu Akbar. Luar biasa ini. Apakah kita hanya dari haji? Ya enggak lah. Tiap hari amal kita apa saja? Banyak banget. Sampai lupa. Ya kan? Tapi bukan lupa mengerjakan, bukan ya? Masya Allah, belum zikir pagi kita. Betul ya? Masya Allah, tadi Bapak dan Ibu mau berangkat di sini. Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma sakhara lana hadha, wa ma kunna lahu mukrinin, wa inna ila rabbina lamung qalibun, Allahu Akbar. Nyampe sini naik tangga, ada doanya, wiridnya kan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa tangga tadi? Ada yang menghitung tangganya? Nah, 18, berarti 18. Allahu Akbar, lumayan. Masya Allah. Nanti turun, ada yang mau turun nggak nanti? Ah, subhanallah. Kecuali ada yang nggak mau turun. Di sini aja, saya di sini aja dah. Subhanallah. Masya Allah. Turun ambil wudhu, naik lagi. Sholat duhur barangkali ya. Masya Allah. Atau naik ke mobil. Allahu Akbar. Masya Allah. Itu baru yang kelihatan. Belum yang lainnya. Masya Allah. Doa kita tadi disebutkan ke beberapa anggota jamaah yang sudah diwafatkan oleh Allah. Para guru-guru, kita ungkapkan doa kita. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum dan seterusnya. Apakah itu bukan kebaikan? Masya Allah. Kebaikan. Luar biasa. Yang kedua, wa azwajihim. Kesolehannya orang yang beriman itu juga berimbas kepada pasangan hidupnya masing-masing. Masya Allah. Si bapak menyumbang kebaikan untuk ibunya. Si ibu menyumbangkan kebaikan untuk bapaknya, suaminya. Allahu Akbar. Luar biasa. Yang masih hidup dan yang sama saja. Masya Allah. Tidak cukup di situ. Ayat itu menyebutkan wadzurriyatihim dan untuk seluruh anggota keluarganya. Zuriyah. Siapa hari raya yang bisa nengok setiap zuriyahnya? Ada nggak? Nggak ada. Pulang kampung ketemu bapak ibu, balik. Itu pun kalau bisa ketemu ya. Sebagian kita hanya ketemu dengan nisannya. Masya Allah, saya pulang, ya ibu masih ada, bapak udah nggak ada. Masya Allah. Tapi dengan cara tadi, menjaga amal-amal tadi, hubungan kita yang hidup dengan mereka tadi, di tiga kelompok tadi, tidak diputus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap apa? Setiap amal kita, yang dohir, yang kelihatan, ataupun yang batin, yang nggak kelihatan. Jangan-jangan malah yang batin lebih banyak. Betul ya? Ya, karena apa? Yang dohir terbatas. Yang kelihatan terbatas. Yang batin, Masya Allah, husnudon sama temennya. Kan yang batin itu nggak kelihatan tuh. Ya. Orang husnudon penting ini, apalagi musim kampanye ini harus banyak husnudon sekarang. Iya, jangan sudon terus nanti jadi sumber dosa kita. Nah, curiga mulu. Oh, dia ngasih ini apa ya, ada kepentingan jangan-jangan. Nah, kasih ya terima aja. Yes. Kalau perlu nanya kapan kasih lagi. Masya Allah. Atau tulisin di depan rumah. Menerima seluruh pemberian dari setiap partai, seluruh calon presiden dan legislatif. Silahkan naruh di depan pintu. Oh, ya. Sekalian.
Nah, disediain juga gitu ya. Apa tadi? Tanda QR-nya nih yang pakai. Nah, ya, kris juga boleh. Masya Allah. Masya Allah. Itu husnudzon. Orang husnudzon itu enteng jadi apa ya, menyikapi hidup dengan orang lain itu enteng. Ya. Dan itu akan menjaga kesehatan kita. Ya kan? Ya kalau masih sehat, masih di bawah 40 tahun, mikir sampai malam, tetap sehat. Kalau sudah 40 tahun ke sana, jangankan dipakai mikir, pakai diem aja juga. Nah, kan ya, betul. Tapi insya Allah orang yang banyak mikir, Allah akan berikan kesehatan lebih panjang insya Allah. Apalagi mikirin kebaikan-kebaikan. Mikirin kesolehan-kesolehan. Ya. Ayah saya dulu sakit stroke, saya bawa ke rumah sakit ke dokter spesialis, kata dokternya sederhana obatnya mah, yang gini profesor dia di salah satu kota di Tulungagung sana, ya, di Tulungagung, Jawa Timur, kata profesornya, ya, katanya orang stroke itu yang penting dikasih kegiatan fisik katanya, suruh mikir ya. Wah, mikirnya apa dok, kan udah sepuh, mikirnya yang enteng-enteng. Apa itu? Kamu beliin ayam, beliin kambing, biar apa? Dia mikirin kapan ayam itu makan, kapan ayam itu masuk kandang katanya. Oh iya ya. Berarti orang mikir itu akan menambah umurnya. Nah, itu. Nah, tentu apakah setiap pikiran? Enggak. Setiap pikiran yang positif. Umurnya senja, mikirannya yang negatif saja. Jadi deh, ya udah. Ah, iya. Mikirnya rojak pertolongan kepada Allah harus makin tinggi. Mikirnya, Masya Allah, mengapa kok saya dikasih sakit? Oh iya ya, jangan-jangan kalau saya nggak dikasih sakit, masih lihat Blackpink di store, jangan-jangan saya. Masih ikut dangdutan, jangan-jangan saya. Makanya saya dikasih sakit. Biar apa? Biar nggak pecicilan. Ya, mungkin itulah ya. Ya, positif, positif ya deh. Masya Allah. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Bahkan ayat ini menyebutkan wala najziyannahum ajrahum bi sanima kanu ya'malun, dan kami benar-benar akan berikan balasan kepada orang mukmin yang melakukan kebaikan tadi bi ahsanima, balasannya yang lebih baik kanu ya'malun dibanding yang mereka lakukan. Masya Allah, yang sholatnya agak males-malesan. Walaupun demikian, karena dia orang beriman, malesnya juga dihitung. Dihitung kebaikan. Yang malas saja dihitung. Nah, kalau gitu saya malas saja deh. Jangan. Ya. Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, satu kebaikan, maka aku akan lipat gandakan 10 kali lipat. Dan pasti orang yang senja itu tidak bisa seperti dulu ibadahnya. Betul ya? Ya. Mau sujud takut kejelungup. Ya. Makanya jamaahnya mepet tembok. Ya, suruh ke tengah, enggak, saya sini aja. Di sini aja saya. Nah, ada tempat berpegang, Masya Allah. Luar biasa. Tapi apakah ini kekurangan? Mungkin dari sisi fisiknya kurang. Tapi dari sisi kesungguhannya, Masya Allah. Tadi disebutkan yang jamaah tadi ya, ke masjid harus naik motor sudah.
Bukan biar gaya, bukan, nggak kuat lagi kalau nggak begitu. Masya Allah. Itu pahalanya seperti apa itu? Di masjid buru-buru pulang karena apa? Nggak tahan menahan angin, menahan air, ya, menahan apa ini hembusan AC. Masya Allah, greges ini. Cepat-cepat pulang. Ngapain? Di rumah aja lah wiritannya, nggak kuat. Tapi ada aspek mujahadahnya, kesungguh-sungguhannya, kesungguhan. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Saya yakin yang paling mungkin rutin ya seusia saya, ibu-ibu dan sebagainya itu kan membaca paling. Lakukanlah sebaik-baiknya. Pilih buku yang baik, ya. Untuk apa? Untuk memperbaiki kualitas tadi, amal-amal kita tadi. Biar apa? Allah lipat gandakan. Ada mujahadahnya. Innalladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh ya, menuju jalanku, maka aku, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak jalan. Saya pernah ditelepon seorang kawan yang ibunya juga jamaah KBIH. Tahun berapa ya? Lupa saya. Ya, ditelepon, "Bang, ke rumah," katanya. "Nah, ngapain?" "Ibu wafat," katanya. Waduh. "Terus gimana?" "Ya pokoknya cepatlah ke rumah." Ke rumah. Rupanya saya masih kira-kira ditelepon itu jam 8 pagi. Baru sampai dari Cipayung, saya tinggal di Cipayung, ke Tambun. Baru sampai, habis itu balik lagi ke Cipayung lagi. Ya, rumahnya di daerah Cipayung, Jakarta Timur. Masih jam 8. Setelah saya masuk rumah, rupanya wafatnya itu sedang dalam posisi sujud di rumah itu. Kebetulan sang putra ini tinggalnya sudah nggak serumah, tapi beda gang saja karena udah menikah punya anak di sampingnya. Masya Allah, luar biasa. Rupanya itulah kegiatan rutin ibunya. Karena udah sepuh, kemana-mana udah nggak bisa. Di rumah, wafat dalam kondisi sujud. Sholat duha berarti. Masya Allah. Iya. Luar biasa nih ya bilang. Iya. Dan di sampingnya masih ada Quran yang tergeletak itu Mas Yan. Masya Allah. Iya. Artinya kesempatan-kesempatan yang baik ini, mengapa sih kemudian ke orang harus disenjakan? Harus umurnya diakhirkan. Barangkali biar fokus melakukan amal-amal kebaikannya. Yang lainnya biar diteruskan oleh anak-anak cucunya yang lebih muda. Karena apa? Sudah tidak zamannya lagi. Ya, 60, 70 harus bergelantungan. Ya, di bis kota. Harus ngepot-ngepotan naik motor kan ya. Harus menunggu lampu merah yang entah kapan itu gantinya. Ya, Masya Allah. Iya. Maka dipilihkanlah pekerjaan-pekerjaan disesuaikan dengan umurnya. Untuk apa? Berinteraksi dengan buku. Dan bagi kita, interaksi bukunya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kitabullah. Al-Quran. Yang di dalam tulisan ini ya, itu adalah sarana kita untuk mengobati kerinduan itu. Ya, alhamdulillah. Dulu waktu masih produktif, buka Quran jarang-jarang barangkali. Barangkali. Kalau lah buka Quran buru. Lumayan sih masih ditaruh di dashboard mobil, alhamdulillah lah. Ya, atau ditaruh di tas, digotongin, pulang pergi masih lumayan lah ya. Mau baca udah enggak, iya sudah. Baca pagi, karena pagi habis sarapan di bis ngantuk, tidur di bis. Sore karena habis kerja pulang lagi ngantuk lagi. Sampai rumah, ya apalagi deh. Masya Allah. Jadi
Luar biasa. Dengan cara kita berinteraksi dengan buku, belajar lagi, mungkin masih ada waktu taklim di lingkungan yang paling dekat, ya. Masya Allah, itu akan meningkatkan kebaikan, punya kualitas, menaikkan kualitas dari ibadah-ibadah kita. Di dalam satu syair disebutkan, jam piro iki? Oh, dikit lagi. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Waduh, ustazah ini. Luar biasa ini. Ini berarti satu angkatannya ini. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malu mu'adziban min qabli au bidawasan. Barang siapa yang dia beramal tanpa ilmu, maka ilmunya ditolak dan tidak diterima. Kita kan sering kali punya satu persepsi, semakin tambah umur, yakin ibadah kita ini bagus. Kita sering kali merasa ilmu yang 60 tahun, 50 tahun dulu kita pelajari, udah cukup. Itulah yang, ya. Masya Allah, ternyata Nazam tadi mengingatkan itu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, ilmunya tidak diterima dan ditolak. Bahkan barang siapa yang sudah punya ilmu, tidak mengamalkan seperti ilmunya, maka naudzubillah min dzalik, dia akan disiksa sebelum para penyembah berhala. Serem kali ini ya. Masya Allah. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh di halaman 15 ini ya, jangan mengikuti kata syair. Muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, enggak usah lah ya. Ini saya ingat kaos Dagadu tahun 90-an. Seingat saya waktu saya masih SMA. Oh, ini gini nih, muda poya-poya. Tua kaya raya, mati masuk surga. Masya Allah. Surga ini mbahmu kan. Maka oleh karena itu kita harus meningkatkan ya. Ada beberapa nutrisi, ini saya di ujung aja ya, di nutrisi ya, beberapa hal di halaman mulai 46 ya. Yang pertama adalah nutrisi iman dan amal soleh di saat usia senja. Tadi sudah disebutkan. Ya, man amila solihan min dzakarin ya, au unsa wa huwa mu'minun. Tadi al-ayah ya. Alhamdulillah. Yang kedua adalah nutrisi keridoan. Ridho terhadap takdir umur ini. Kan banyak yang nggak ridho, mengapa saya tua? Iya, Masya Allah. Mengapa saya harus begini? Mengapa saya ditinggalkan anak-anak? Mengapa saya harus berpisah? Dan lain sebagainya. Banyak orang yang tidak siap. Akhirnya apa? Karena tidak ikhlas itulah seseorang akhirnya tidak produktif lagi dalam amal-amal soleh. Karena apa? Selalu suudzon dengan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak juga yang nggak siap, ya keluh kesah, ya. Akhirnya ngajak berantem siapapun, ketemu orang ngajak berantem mulu. Ya, ya. Mengapa? Seakan-akan dirinya masih muda dulu. Itu. Ngomong maunya kenceng. Kalau musyawarah maunya ngikutin saya. Nah, kan tanda-tanda orang nggak ridho, nggak ikhlas dengan kesenjaan itu. Maunya ngikut saya. Wah, gawat ini tanda-tanda. Maka harus diturunkan ikhlas. Masya Allah, iya ya. Bagiannya memang bukan masa saya ini. Masya Allah. Dengan cara begitu, orang yang ikhlas itu, dia akan merawat kebersamaan dengan orang lain. Ya, karena apa? Ada keikhlasan. Hidup bersama, ya. Apalagi sudah senja nggak ikhlas,
Ya nanti uring-uringan terus. Iya, kamu anak nggak ngikut saya nih, wes. Akhirnya ruwet keluarga itu. Ya kan ya. Lama-lama anaknya nggak mau ketemu. Nah, kalau sudah anaknya nggak mau ketemu, apa tidak tambah itu orang tua kan? Masya Allah, luar biasa ya. Jadi semakin senja harus belajar tersenyum. Nah, barangkali begitu ya. Itu dohirnya. Tapi belajarlah keikhlasan. Iya. Karena apa? Dengan keikhlasan nanti akan memunculkan tadi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur itu muncul karena aspek keikhlasan. Bahkan para alim menyebutkan, kalaulah keikhlasan itu tidak muncul, yang mengakibatkan rasa syukur sulit kita ungkapkan katanya, sampailah kemudian kamu harus at-ta'amul fi ayyamit tufulah. Ingat-ingat masa kecilmu katanya. Masya Allah. Pernah kecil? Masih ingat masa kecil? Masih kan, kita nggak tahu, nggak bisa membedakan antara permen coklat dengan maaf-maaf telek ayam yang coklat juga. Nggak tahu tuh. Betul ya? Nggak tahu itu. Masya Allah. Iya sama-sama coklat aja pokoknya. Main sikat aja. Nggak taunya waduh. Masya Allah. Kita nggak tahu mana makanan yang menyehatkan, mana makanan yang membahayakan. Nggak tahu. Kapan? Waktu kecil dulu. Kalau ingat itu, Masya Allah. Allah telah memberikan banyak kesempatan sampai di usia senja ini. Ya, Masya Allah. Berapa banyak biaya sampai kita di usia senja. Ya, ya tinggal dikalikan aja kalau sehari di rumah sakit berapa kan ya. Nah, berapa tuh? Allahu Akbar. Senja ini nikmat. Tidak bakalan dimiliki kecuali orang yang pernah muda. Masya Allah. Gak ada yang tiba-tiba tuwek lah nih. Masya Allah. Iya. Di Keramat kantor kita Keramat itu suka menyebutkan kita ini sekarang tidak tua, cuman tidak muda lagi katanya. Sampai mawon. Masya Allah. Jadi yang kedua tadi ya, kuatkan rasa ikhlas menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau enggak, itu tadi nanti ya, nanti menimbulkan tadi kita udah banyak membiayai anak-anak kita. Setelah jadi mah dia pergi dari rumah. Masya Allah. Betul ya? Ini kalau nggak disiapkan berbahaya nih. Iya. Sudah diurus, giliran dia sekarang jadi orang, boro-boro. Kemarin memang bukan orang, boro-boro katanya. Tuh, Masya Allah. Iya. Kemarin belum punya rumah masih ngontrak. Iya. Sering ke rumah. Sekarang udah dibikinin rumah. Lah, ini rumah ibunya bocor, kagak ditengok-tengok katanya. Masya Allah. Muncul-muncul seperti itu nanti. Iya. Ini berbahaya juga ini. Tidak mudah ini. Ngelola ini. Enggak mudah. Iya. Kita akan diuji ngelola keikhlasan ini. Iya. Masya Allah. Iya. Yang ketiga adalah nutrisi tawakal kita kepada Allah yang kuat. Ya. Terutama apa? Minta ditetapkan hati kita. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Semoga agama ini tetap ini kuat ini. Karena apa? Seringkali terombang-ambing. Iya, macam-macam ya. Wes, ada politik, ada sosial, ada keperluan rumah tangga, ada apa ya, godaan-godaan yang lainnya macam-macam lah ya, Masya Allah. Kita harus tawakal, ya. Termasuk ya
tawakal terkait dengan kecukupan barangkali makan kita. Ya biasa ya. Masya Allah, ini gimana ya? Udah nggak kerja terus gimana nih saya nih makannya? Ah, Masya Allah, ini gimana caranya nih? Harus tetap tawakal, cari jalan, Insya Allah. Nanti pasti ada jalan, jalan keluarnya ada. Iya, Masya Allah. Saya orang kampung, waktu saya lulus kuliah di Jakarta mau pulang, ya saya bilang sama orang tua saya, ya maklum kan namanya anak pulang gitu kan, ya kata ibu saya itu unik, udahlah kamu tetap di Jakarta saja, sekali-sekali pulang. Karena kalau kamu pulang nanti kamu mungkin bisa ngasih makan anakmu, istrimu, tapi kamu tidak bisa ngasih isi otak anakmu dan istrimu katanya. Apa di kampung nggak ada isi otaknya katanya. Wah, ngeri juga saya. Di Jakarta yang ada, di kota besar yang ada. Kalau urusan makan, insya Allah di kampung ada, insya Allah. Tapi urusan ilmu pengetahuan itu nggak ada, Mas. Itu yang kemudian membuat saya betah sampai hari ini, tetap di Jakarta dulu. Sementara. Nanti kita pindah kemana? Ya, yang jelas ke alam baka yang jelas. Masya Allah. Nah harus tawakal ini. Tawakal kita harus kuat ini. Persoalan rezeki terutama ya. Masya Allah. Makanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai memberikan motivasi kepada para sahabat. Yang saat itu ya kondisinya sahabat ini kan tidak kaya semuanya. Apalagi sahabat-sahabat yang ikut hijrah ke Madinah. Yang kaya jadi miskin, apalagi yang miskin. Kata baginda Nabi, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi kudu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha. Siapa saja yang masih punya iman di dalam hatinya, punya fisik jiwanya biji ini apa ini fisiknya masih kuat, bangun dari tidur masih bisa mengucapkan alhamdulillah, nurunin kaki apa nurunin tangan dulu, kaki dulu ya, kaki dulu turun ya. Ya kan ada juga sebagian yang diturunin bukan kakinya, tangannya dulu karena apa, udah nggak kuat. Masya Allah ada kan ya. Nah, Masya Allah orang kali ya masih bisa buka pintu rumah apa kamar, jalan kaki ke kamar mandi, ambil wudhu, sholat, Masya Allah. Setelah itu kata Nabi, yang ketiga masih dicukupkan makan paginya. Masya Allah. Orang yang punya ciri tiga ini, kata baginda Nabi, faka'annahu faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha. Maka seakan dunia ada di genggaman tangannya, kecil dunia ini sepanjang tadi masih punya tiga kesempatan dari Masya Allah ya. Tawakalnya harus kuat ya, masing-masing saya kita semuanya tawakalnya harus kuat ya. Masya Allah yang harus keluar pagi dari rumah walaupun sudah 60-70 tahun, keluar berangkat ya, naik motor oke, naik sepeda oke, naik angkot oke, siapa aja deh pokoknya jalan, kerjaan apa saja ya, di rumah liburan mungkin bisa nanam bunga ya kan ya, pokoknya digerakkan. Lihat piring numpuk cucian, istrinya nggak kuat nyuci, bapaknya yang nyuci. Pantas nggak kira-kira Mas Yan? Pantas saja. Namanya udah senja mau ngapain? Ya kan? Orang senja itu pantas semuanya deh pokoknya. Ah, iya. Kalau enggak, ini gimana sih nenek-nenek ini? Piring udah begitu kagak dicuci lagi. Oh, kata neneknya, ini kakek emang nggak tahu diri apa ya? Ini lagi pinggang sakit nih. Masya Allah. Apa yang terjadi? Perang.
Masya Allah, masa iya kakek nenek perang, gimana cucunya ya? Wah, Masya Allah. Iya, biasa saja. Iya, anggaplah itulah seni kehidupan. Kembali kepada asal muasalnya. Allah. Tawakal ini. Penting ini. Masya Allah. Iya. Yang berikutnya, yang berapa ini? Bentar, 4. Nutrisi zikrullah. Senantiasa berzikir kepada Allah. Ini yang kuat. Doa pagi, sorenya harus kuat. Buku zikir ada di simpanan masing-masing. Nah, Masya Allah, pagi, sore. Ya, jangan lupa. Ya, untuk mengapa? Ya, minta perlindungan kepada Allah. Ya, berat ini kalau kita tidak dibantu, hanya sekedar dibantu oleh herbal, habatus sauda, madu, itu hanya fisik. Sementara ada kehidupan kita yang lebih panjang dibandingkan fisik, dia bisa melewati masa senja, apa itu? Kehidupan jiwa kita ini. Kehidupan hati kita ini kan dia bisa melewati seluruh zaman ini. Ada orang yang merasa muda walaupun 70. Karena apa? Karena hatinya beres, sehat. Ada orang yang baru 40 tapi ngeluh saja. Karena apa? Hatinya penuh dengan hazan, penuh dengan hamun, penuh dengan ghamun. Ya, Masya Allah. Ya. Lihatlah ya, orang-orang mulia, Masya Allah, udah sepuh-sepuh. Ya. Kita sekalian juga begini, ikut serta meramaikan masjidnya di lingkungan, di musola, ya, di TPA-TPA, di pengajian-pengajian. Masih mikirin, Masya Allah, siapa yang azan, di masjid kira-kira ada yang ngurus enggak ya? Kepikiran. Karena apa? Jiwanya sehat. Jiwanya sehat. Masya Allah. Pak Kiai, Ustadz Mas Adi Sultoni, sudah berapa ya? 70-an ada ya? Oh, tuh. Masya Allah. Udah sepuh, udah guru saya, udah. Gurunya guru saya lah. Kira-kira begitu. Masya Allah, masih kuat. Masya Allah. Mau pergi kemana tadi? Kazakhstan. Masya Allah, jauh banget ya. Masya Allah. Luar biasa itu. Zikir pagi, petang harus dirutinkan. Nah, jangan sampai bolong. Termasuk juga zikir adalah tilawatul Quran. Ini jangan sampai lupa ini. Harus punya waktu khusus, Quran khusus yang selalu diwiridkan. Bacaan Qurannya. Walaupun mungkin karena kesibukan hanya 2 ayat saja. Oke, nggak apa-apa, tandain. Ntar sambung lagi besok. Pilih waktu yang paling nyaman dan enak untuk membaca Al-Quran. Saya senang baca subuh. Nah, baca asar mungkin yang sudah ya nggak ada lagi ada bepergian bisa. Masya Allah. Pokoknya cari terserah deh. Dalam sehari semalam sekurangnya sekali saja dikasih cari waktu yang komplit. Kalau perlu dikasih tanggal. Kasih tanggal. Buat apa sih? Sekurangnya Allah takdirkan kita wafat, satu saat cucu kita nemu Quran itu, ada tanggalnya, ada tanda tangannya, pasti itu akan menjadi sunatan hasanatan. Si cucu pasti membayang imajinasi siapa itu kakek dan neneknya. Ternyata kakek dan nenek adalah orang yang begitu akrab intensif baca Quran. Buktinya apa? Ini ada tanggalnya. Masya Allah. Ini hal sederhana sejatinya. Tapi ini menjadi bagian dari warisan kita yang paling berharga kepada anak-anak. Kepada cucu-cucu barangkali begitu. Tandain mungkin ada yang di stabilo. Masya Allah, oh, ini ayat ini dulu mungkin kakek saya, nenek saya begitu intensif membaca ayat ini. Apa ini kira-kira? Masya Allah.
100 tahun kemudian ditemukan orang jadi manuskrip. Keren kan ya? Manuskrip kan begitu aja sebenarnya. Warisan yang ditemukan di rumah tua. Gitu. Wah, bacaan alumni KBIH Budaya Safari. Apa? Dewan Dakwah. Gitu. Wah, Masya Allah. Disimpan oleh generasi nanti. Di mana? Di Baitul Quran di Taman Mini sana. Wah, Masya Allah ya. Jadi amal soleh itu. Masya Allah, luar biasa. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada lagi kah? Ya, kita lompat-lompat aja ya. Yang kelima, nutrisi lapang dada. Ya, dadanya harus diluaskan, ya. Karena apa? Namanya orang tua, banyak yang harus dihadapi. Makanya di dalam syair Arab katanya hikmatus suyuh wa hamasatus syabab. Orang tua itu banyak hikmahnya. Sementara anak-anak banyak semangatnya. Orang tua itu banyak hikmahnya. Kalau bicara ditimbang-timbang dulu. Tidak asal bicara. Timbang-timbang dulu kira-kira gimana ya. Dipilih kata-katanya yang pas. Apa? Penuh hikmah. Iya. Masya Allah. Sementara yang muda itu semangat. Orang semangat mah nekat juga ya. Wah, pokoknya seikat aja dulu lah pokoknya. Orang tua pasti hikmah. Hikmatus suyuh wa hamasatus syabab katanya. Hikmahnya orang tua, semangatnya anak muda. Jadi kalau anak muda semangat, oh iya. Yang sepuh boleh juga semangat. Tapi harus ada hikmah. Ada hikmahnya. Berikutnya ini lapang dada ya. Nanti silahkan di apa ini baca-baca ulang ya. Insya Allah. Barangkali begitu aja ya. Cukup? Kayaknya. Hikmatus suyuh wa hamasatus syabab. Hamasah. Hamasah. Hamasah ini semangat. Semangat. Hamasah. Insya Allah. Demikian barangkali. Nggih, cukup. Ya lewat dikit. Ngapunten. Terima kasih Pak Ustadz yang sudah menyampaikan dan ini mengingatkan buat kita semuanya bahwa kehidupan di senja ini kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan amalan dan ibadah kita. Dan tadi mungkin tidak perlu saya simpulkan karena sudah terangkum semuanya dan sangat jelas oleh Pak Ustadz sampaikan. Cuma ada satu aja Pak Ustadz yang tadi saya sangat tergelitik gitu ya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kita maunya masuk surga Bapak Ibu ya. Kita maunya masuk surga. Tetapi tentu Allah akan selalu tetap mencobai hambanya untuk naik kelas. Sehingga kita semua bisa masuk surga semuanya. Baik, karena mengingat waktu, tentunya kita menginjak pada sesi berikutnya adalah tanya jawab. Nanti setiap ada 2 sesi mungkin. Satu sesi nanti dibuka 2, nanti Pak Ustadz yang akan menunjuk siapa, Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti ada buku di depan ini yang akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, saya buka untuk sesi pertama. Silakan Pak Ustadz. Ada satu dari ibu-ibu, satu. Ya silakan Ibu. Tidak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nama saya Indra. Tahun keberangkatan 1436 Hijriah atau 2015 Miladiah, angkatan 22. Pertanyaan saya tidak berkaitan dengan tema hari ini Ustaz. Cuma berkaitan dengan bulan saat ini, bulan Rabiul Awal.
Qadarullah saya tinggal di lingkungan para habaib dan mereka termasuk orang yang selalu merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Lalu ada beberapa sebagian ustadz, saya lihat kajian dan mendengar kajiannya bahwa peringatan Maulid itu tidak diajarkan oleh Nabi, sahabat dan para tabiin dan mereka bahkan menganggapnya itu perbuatan bid'ah. Yang ingin saya tanyakan pendapat Ustadz mengenai eh, perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dijawab langsung ya. Terkait dengan perayaan Maulid memang tidak ada syariatnya kita membuat satu perayaan tertentu ya, apapun namanya ya, atau juga terkait dengan apa ini? Dengan hari kelahiran siapapun. Ya. Jadi tidak ada memang syariatnya ya. Tapi boleh jadi acara itu kalau kita baca sejarahnya memang punya kaitan dengan kesempatan orang untuk mengingat tentang kemuliaan-kemuliaan. Ya. Tentang kemuliaan dan lain sebagainya lah kira-kira begitu. Ya. Itu hanya tradisi satu kebudayaan saja. Ya. Dia tidak menjadi apa ya bagian dari satu ibadah yang harus dilakukan. Ya, dia hanya kebudayaan saja dan itu ya itu semacam ya mengingat sejarah sajalah ya begitu. Jadi nah kalau yang kemudian jatuh kepada tadi persoalan yang berbahaya tadi itu kalau kemudian meyakini kalau enggak nanti pokoknya atau harus itu yang enggak boleh. Ya. Jadi membaca kisah itu sesuatu yang baik, menjadi bagian dari iktibar. Ya. Dan biasanya maaf-maaf memang ya, tradisi-tradisi ini barangkali juga punya kaitan dengan mungkin ya model sosiologi masyarakat kita. Ya lumayan lah setahun sekali ngaji, barangkali begitu. Ada juga lumayannya gitu. Yang penting dia tidak dijadikan satu kewajiban. Ya. Tidak mengadakan, ya enggak apa-apa. Karena inti daripada cinta, taruhlah itu digambarkan sebagai bentuk kecintaan seorang umat kepada nabinya, itu sudah kita wujudkan dalam bentuk apa? Kita sholat jamaah adalah wujud dari cinta kita kepada Nabi. Ya. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kalau kalian pengen mencintai Allah, maka cintailah aku. Dengan cara apa? Menjalankan contoh-contoh dari baginda Nabi. Kita wudhu, itu bentuk dari cinta kepada Nabi. Iya. Kita sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah, itu adalah bentuk dari cinta kita kepada Nabi. Dan itu kita tunjukkan dari waktu ke waktu, insya Allah. Nah, sementara peringatan-peringatan ya karena kondisinya begitu ya pelan-pelan saja. Ya ini hal-hal yang seringkali kadang menimbulkan ya masalah yang agak krusial ya, insya Allah. Tapi saya yakin ya perkembangan insya Allah ya itu sudah saya yakin sudah mulai berubah orang ya insya Allah. Tapi yang jelas peringatan itu tidak ada ya, tidak ada perintahnya, tidak ada apa ya bagian dari sebuah ibadah ya, bahkan sunnah sekalipun ya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak Ustadz Indra. Silakan Ibu. Pak Bambang, maaf. Angkatan yang lain Pak Bambang, Ya. angkatan di luar 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, nama saya Ibu Nur Hasanah, saya angkatan ke-28 yang baru pulang kemarin. Iya. Ini pengalaman Ustadz ya. Kebetulan saya ngajar ibu-ibu, ngajar orang tua ya dari Iqra tadi. Ini pengalaman beberapa waktu yang lalu, waktu saya masih muda lah. Yang ngaji itu benar orang-orang tua. Mereka kalau diajarin Iqra kebanyakan nggak mau, maunya
hafal Yasin, dia pengen ngapal-ngapal begitu. Akhirnya saya mau nggak mau ngikutin dia. Akhirnya waktu saya ngajar Iqra, sekarang dikasih besok lupa. Sekarang dikasih besok lupa. Akhirnya kan banyak yang lupa tuh. Mereka maunya ngapal Yasin. Sampai mereka meninggal dunia, akhirnya mereka belum bisa baca Al-Quran. Itu dosa nggak saya? Saya suka takut tuh satu. Saya dosa nggak tadi ditanya sama Allah, ternyata jamaahnya nggak bisa baca Al-Quran. Mohon jawabannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini satu usaha, ya. Jangankan tidak bisa. Itu dalam hadis yang disebutkan, ya. Seorang yang mau belajar walaupun ya tamat tak, ya mata tak itu gerotal gradul, ya. Jaza, ya. Kho, pokoknya. Walaupun gerotal gradul itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dihitung seseorang dalam belajar itu adalah usahanya. Usahanya. Hasilnya wallah alam, enggak tahu. Ya, enggak tahu. Yang penting ada usaha. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang mengusahakan menuntut ilmu, ya, mengusahakan untuk menuntut ilmu, mengusahakan itu macam-macam ya. Ada yang tukang bikin gedungnya itu mengusahakan juga, ya diniatkan. Ada yang menyumbangkan, nggak ikut belajar tapi ikut nyumbang, beli besi, beli semen, beli pasir, ya bagian dari itu. Ada yang mengajarkan, ada yang belajar itu sendiri. Mungkin sekarang ada yang menyiarkan langsung kan ya, biar mudah. Maka semuanya tadi akan menjadi sebab seseorang dimudahkan perjalanannya menuju surga. Baru diajarin alif, besoknya enggak masuk rupanya. Seminggu kemudian masuk, bukan nambah ba, A-nya juga udah lupa, rapopo. Ya, itulah memang ya satu usaha. Insya Allah itu sesuatu yang berpahala itu. Dan semoga tidak sekedar amal gurunya ibu yang ngajarin. Semoga yang belajar walaupun tidak sampai ya, itu adalah bentuk kecintaan kepada Al-Quran. Insya Allah. Semoga sesuatu ya. Nggih. Nggih. Insya Allah. Jadi di akhirat, di dalam satu hadis sahih disebutkan, Allah melihat di neraka kok masih banyak orang. Ini gimana ceritanya? Kira-kira bahasa kita ini. Maka Allah SWT memerintahkan kepada para malaikat. Coba kamu sisir, cari ulang. Yang di neraka itu coba buka itu dadanya. Di dalam hatinya kalau ada tulisan, masih tersisa ada tulisan, ada kalimat thayyibah, la ilaha illallah, ambil, masukin. Masya Allah. Di akhirat itu kita harus punya hilah, punya alasan. Mengapa kok itu? Insya Allah. Jadi insya Allah dia udah punya alasan. Alasannya apa? Saya udah belajar. Tapi nggak bisa-bisa. Udah tuwir katanya. Tuwir itu udah tua katanya. Udah tua nih susah ya Allah. Tapi saya udah usaha nih. Kok nggak dari muda? Ya dari muda dulu nggak kepikiran. Masya Allah. Masya Allah. Bisakah ini diselamatkan orang seperti ini? Lah bisa. Kisah tentang siapa itu orang yang membunuh, ya 99 orang itu digenepin 100. Itu jangankan bisa ngaji, dia baru melangkah menuju tempat yang lebih baik saja. Belum juga sampai
wafat. Allah anugerahkan itu. Jadi makanya sampai kemudian mengapa sih kita diajarkan untuk senantiasa punya niat yang baik. Karena apa? Niat itu amal soleh. Kan orang seringkali menafikan niat. Niat mulu katanya. Niat itu baik. Banyak orang yang nggak punya niat. Orang yang nggak niat aja banyak banget jugaan. Nah, makanya kalau kita sementara punya niat, alhamdulillah. Kalau boleh tahu, saya niat haji itu dari sejak kelas 2 SMA. Padahal mah boro-boro, orang kampung. Karena apa? Disemangati oleh guru. Guru sekolah di pondok nyemangatin, murid-murid, walaupun kamu ini hidup ya begini-begini aja, di pondok ya masak sendiri, tinggalnya di gotraan yang enggak jelas begitu, airnya nimba sendiri, nih baca doa ini katanya. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah katanya. Ya Allah mudahkanlah saya jalan ke Mekah Mukarramah dan ke Madinah Al-Munawwarah. Saya membaca doa dari kelas 2 SMA, Bu. Wis maca yakin saya Allah akan nanti mudahkan. Baru terlaksana 2008, udah berapa tahun tuh. Masya Allah. Mau nabung juga enggak punya, bisanya doa ya doa wae udah. Lumayan. Orang yang berdoa berarti dia yakin atas siapa dirinya seorang hamba ini dan meminta kepada Allah. Ya, jangankan yang diminta, yang enggak diminta aja kita dikasih, betul enggak? Tuh, apalagi yang diminta. Kita harus yakin Allah kasih. Kita enggak pernah minta hidup di Jakarta, ada yang minta? Enggak ada. Tahu-tahu di sini. Iya ya, betul. Masya Allah. Ada yang doa tidak tua, tahu-tahu tua juga kita. Iya kan doa kita selalu ya Allah semoga umur saya panjang muda terus itu. Tahu-tahu tua juga. Masya Allah. Wallah alam bisawab. Insya Allah pokoknya seluruh amalnya anak Adam baik sudah dilakukan ataupun yang masih ada di dalam hatinya. Dalam hatinya ini niat doang, niat tok. Maka dia dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka banyak-banyak niat. Insya Allah. Biar nanti Allah ijabahi. Boleh jadi diijabahi di saat kita masih hidup. Atau boleh jadi diijabahi untuk anak cucu kita. Betul ya? Apakah ada? Ada. Doanya siapa? Doanya Nabiullah Ibrahim. Di saat Nabiullah Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail, pindah ke Palestina lagi di atas bukit. Kemarin masih bisa naik di atas bukit enggak? Atau sudah jadi hotel semua ya? Nah, Nabi Ibrahim itu berdoa. Apa doanya? Ya Allah, Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, jadikanlah keluargaku orang-orang yang melaksanakan sholat. Siapa keturunan Nabi Ibrahim? Para nabi dan rasul sampai Rasulullah. Bukan sekedar orang yang yuqimus shalah tapi jadi panutan umat, penghulunya umat. Allah. Kedua, ya Allah, jadikanlah orang rindu untuk pergi ke tempat itu. Siapa yang rindu? Kita semua ini. Karena rindu kita kemarin ke sana, yang baru pulang tahu begini, pokoknya besok mau berangkat lagi ya. Masya Allah. Yang ketiga, ya Allah berikankah rezeki untuk mereka. Di tanah haram apa aja? Buah-buahan. Banyak yang di tempat kita enggak ada, di sana ada. Di sini enggak musim, di sana Masya Allah, luar biasa. Air zam-zamnya kekeringan enggak? Enggak, ibu-ibu
Bapak-bapak nggak cukup yang dibawain botol oleh KBIH, ya tasnya isinya ginian semua. Oh nggak boleh. Masya Allah. Kalau yang umroh boleh itu. Masya Allah rezeki. Allahu Akbar. Nggih, panjang amat ya, mohon maaf. Terima kasih Bu Ustazah pertanyaannya. Untuk selanjutnya 2 lagi pertanyaan, disilahkan Bu, 1 lagi. Ya. Iya. 48. Iya, nanti mungkin jawabannya lebih singkat-singkat. Ya, silakan. 1 Ibu, 1 lagi Pak. Ya, lagi. Yang mana, Pak? Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya dari angkatan 23, nama saya Elizarti. Gini Pak Ustadz, kita punya tetangga Pak Ustadz. Tapi kerjanya, anaknya kerja, tapi dia selalu meminjam uang kemana-mana saja, tapi tidak mau bayar. Kalau meminjam itu harus dapat, sampai dapat. Sehingga orang banyak yang jenuh. Bagaimana tuh pendapat Pak Ustadz dalam agama Islam kita? Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau boleh tahu, beliau pinjam itu untuk makan atau untuk bangun atau untuk keperluan sekunder? Ya kadang-kadang katanya mau ke sana, mau ke sini, nggak ada uang, mau makan nggak ada uang, macam-macam alasannya. Ya. Tapi kita nggak tahu apa benar apa enggak alasannya. Ya gitu Ya. Pak Ustadz. Iya, iya. Jika orang meminjam untuk keperluan makan, maka wajib bagi kita secara zahir membantunya. Karena apa? Makan adalah keperluan primer, keperluan utamanya. Ya. Allah alam bisawab. Cukup ya, pokoknya kalau yang wajib, kebutuhan primer, kita harus bantu. Mungkin tidak usah diutangin kalau yang makan dikasih aja. Nanti mungkin dikelola oleh RT. Ya, kalau dia terus-terusan tidak enak ya, RT aja dah. Dijatah gitu. Insya Allah. Lanjut. Mohon Gitu maaf. Ibu ya. Pendek. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini di WA ataupun di banyak medsos itu sekarang sudah mulai rame-rame mengarah ke arah sana. Saya lihat ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang nggak bermain di medsos itu mudah sekali berubah jalannya gitu. Dengan 300, 200 berubah pilihan. Itu gimana mensiasati agar mereka tuh tidak tertipu lagi ke depan. Itu menjadi masalah yang mungkin ibu-ibu atau Bapak masih ketipu. Karena apa? Tadi kalau Bapak bilang dikasih merek ini, merek ini, merek ini, itu maksudnya diberikan penjelasan supaya ada kepastian bagaimana sih sebagainya seorang muslim itu harus berwala dan berbarok kepada siapa. Mungkin itu saja yang saya pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Ini soal pilihan ya. Ini soal pilihan ya, kita lihat aja lah nanti ya. Tapi yang jelas seorang muslim diberikan kesempatan untuk berijtihad. Ya, untuk berijtihad. Ya. Mana-mana yang secara hitungan barangkali gitu ya, itu memberikan manfaat. Ya, yang pertama itu yang paling penting itu. Ya. Yang kedua, ya, kita tidak boleh gampang terperosok. Gara-gara pemilu, gara-gara beda pilihan, kemudian kita merasa boleh, merasa sah untuk menilai negatif pilihan orang lain. Enggak usah. Apalagi menyebutkan nama, enggak usah.
Ya, ini ya apa ini kita sudah berkali-kali punya pengalaman peristiwa politik seperti ini kan, udah berkali-kali nih. Ya, yang penting ya masing-masing kita ya minta kepada Allah. Ini harus minta kepada Allah juga. Kalau perlu sebelum pilihan malamnya sholat istikharah. Ya, sholat istikharah. Siapa besok yang angkat saya coblos? Istikharah dulu. Karena apa? Ya sulit mau menentukan ini siapa. Ya, Masya Allah. Kalau itu kaitannya dengan itu ya. Itulah kira-kira ya. Mungkin ini jawabannya panjang dan terlalu belibet ya. Mungkin saya pendek ini aja deh. Insya Allah mohon maaf. Iya. Jadi intinya harus tawakal juga Pak Ustadz ya. Iya. Satu lagi Pak Ustadz untuk pertanyaan terakhir siang hari Monggo. ini. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebenarnya pertanyaan yang terjadi di sahabat saya Pak Ustadz. Dia itu sudah sendiri hidupnya dengan satu orang anak. Tapi kemarin tuh sangat mengulik perasaan saya ketika dia bilang, saya nih hidupnya kok sering galau, sering apa namanya risau gitu ya, gundah gulana. Padahal kalau menurut saya selalu kajian dia ikuti, ngaji di masjid dia ikuti, puasa Senin Kemis nggak pernah lepas gitu ya. Ibadahnya luar biasa lah, tapi masih juga menghadapi atau mengalami perasaan-perasaan seperti itu. Sebetulnya itu apa yang sedang terjadi kalau berhubungan dengan kaitan tadi Pak Ustadz soal hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah ya. Semoga Bunda yang disebutkan tadi Allah berikan kekuatan ya. Kekuatan. Memang manusia ini ada diuji oleh Allah dengan 3 hal sekurangnya karena macam-macam tadi. Yang pertama namanya hazan. Rasa khawatir. Tentang apa? Tentang masa depan. Boleh jadi. Ya. Mungkin ada ekspektasi yang terlalu tinggi belum sampai atau lainnya. Yang kedua, orang khawatir ini kalau ini masa depan ya. Yang kedua adalah yang namanya gham. Gham itu khawatir di saat sekarang ini. Ya. Yang berikutnya adalah hamun. Hamun ini kekhawatiran karena disebabkan peristiwa yang pernah dialaminya. Nah, 3-tiganya ini barangkali perlu nanti dibantu untuk apa ini? Ditelisik apa ini? Ya, ditelisik apa? Boleh jadi bisa macam-macam ini anunya. Nanti cara penanganannya. Ya, penanganannya ya. Kalau mungkin yang masa telah lewat mungkin ya macam-macam ya, mungkin dia punya ya sebelum ditinggalkan dia ada kebahagiaan dan lain sebagainya, mungkin sekarang sulit merasa ini dan lain sebagainya, ya itu memang perlu penanganan ini. Tapi yang jelas ya peristiwa atau fenomena-fenomena seperti ini biasanya harus dikuatkan adalah rasa rojaknya kepada Allah SWT. Rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuat memang. Ya. Alhamdulillah tadi pengajian sudah diikuti, alhamdulillah. Ya, satu tahapan sudah dilakukan, alhamdulillah. Tinggal kemudian bagaimana ya. Tadi bahan-bahan kajian dan pengajian itu menjadi bagian dari diterapkan dalam kehidupan dirinya. Nah, ini hal-hal yang barangkali perlu pendampingan memang ini. Syukur alhamdulillah kalau ibu adalah orang yang dipercaya untuk tadi ya menerima keluh kesahnya, bersabarlah ikut mendampingi insya Allah. Semoga itu menjadi obat. Karena biasanya itu perlu pendampingan insya Allah biasanya yang begitu. Mungkin ini jawaban pendeknya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Insya Allah demikian dari saya. Mohon maaf. Hadanallah yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Tentunya apa yang Pak Ustadz sampaikan dalam tauziah siang hari ini
sangat bermanfaat bagi kami semua. Untuk menutup, sebelum kita tutup acara ini, maka mohon doanya dari Pak Ustadz untuk kita semua di sini. Saya persilakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma aftah lana fa innaka khairul fatihin. Allahumma rizqna fa innaka khairur raziqin. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban fi maqamina hadha illa dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la aiban illa satartah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitahu wa yassartahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan katsira Pak Ustadz. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.